Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 2 ingin menjelaskan tentang apa itu shadow banking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ririn Septiana sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu saldo banking. Saldo banking merupakan hal yang sangat luas. Beberapa pendapat penelitian terdahulu mengenai saldo banking yaitu menjelaskan tentang secara sederhana bahwa praktek saldo banking juga beroperasi layaknya perbankan dengan memberikan kredit kepada rumah tangga dan bisnis. Namun pada kasusnya saldo banking ini belum diregulasi secara ketat. Di Indonesia sendiri, saldo banking juga masih belum memiliki regulasi yang dapat diandalkan layaknya perbankan. Saat ini, pengawasan saldo banking masih diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Namun, dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, diharapkan nantinya lembaga-lembaga yang tergolong dalam saldo banking bisa disupervisi secara ketat. Selain pendapat tersebut, ada pula beberapa pendapat lain terkait saldo banking, yaitu Menurut Gerding, bahwa shadow banking itu mencakup wilayah operasi yang lebih luas dan sekedar memberi kredit dan menerima simpanan layaknya bank-bank tradisional atau bank-bank pada umumnya. Gerding juga mendefinisikan sedikitnya 6 hal terkait instrumen yang dimiliki sistem perbankan, yakni untuk yang pertama itu ada intermediasi, yang kedua ada falling, yang ketiga ada structuring, yang keempat ada maturity transformation, yang kelima ada money credition, yang keenam atau yang terakhir ada opacity. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Karakteristik shadow banking. Menurut Scars, karena shadow banking itu sendiri belum didefinisikan secara konkret atau secara jelas, maka karakteristiknya pun bersifat tentatif atau belum pasti. Dan itu dapat berubah-ubah. Terdapat beberapa pengamatan dasar tentang shadow banking yang dapat dibuat sebagai berikut. Pertama, karena shadow banking itu bukanlah perbankan pada umumnya yang diatur dengan ketat. Yang kedua, fakta bahwa shadow banking itu cenderung kurang diatur daripada perbankan pada umumnya. Maka pergerakan perbankan bayangan atau shadow banking didorong oleh arbitrase peraturan. Oleh karena itu, memperketat aturan perbankan hampir pasti akan meningkatkan peluang penetrasi perbankan bayangan atau shadow banking. Perbankan bayangan yang didorong secara kuat oleh faktor arbitrase regulasi, perbankan tidak dapat mewakili kepentingan publik. Terus yang ketiga, untuk perbankan bayangan sejauh tidak didorong oleh arbitrase peraturan, mungkin juga merupakan barang publik yang dapat membantu mencapai efisiensi. Hal ini dapat diterima karena terdapat kebutuhan untuk intermediasi antara sumber dana dan pengguna dana. Perusahaan yang beroperasi seperti itu dapat meningkatkan nilai ekonomi, namun juga dapat meningkatkan resiko keuangan. Terus yang terakhir, apabila shadow banking dibiarkan tanpa regulasi, hal tersebut dapat menimbulkan resiko yang berdampak pada sistem keuangan. Baik, langsung saja. Saya Mardani Sylvia Dewi, NIM 180502085. Di sini saya akan membahas mengenai lembaga-lembaga shadow banking. Seperti yang kita ketahui, lembaga-lembaga yang dapat dikelompokkan dalam kategori shadow banking di antaranya adalah satu, yaitu lembaga pembiayaan, yang dimana menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, yang dimaksud perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan itu sendiri. Adapun kegiatan usaha yang tergolong dalam perusahaan pembiayaan tersebut yaitu diantaranya adalah ada sewa guna, anjak piutang, pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, perusahaan modal ventura, dan perusahaan perdagangan surat berharga. Dan adapun lembaga yang kedua yaitu microfinance, yaitu
Mikro dalam istilah microfinance lebih menjelaskan mengenai inferiority atau keterbatasan, yaitu inferioritas dari masyarakat miskin yang sulit atau terbatas aksesnya kepada pelayanan jasa keuangan atau perbankan. Nah, menurut International Management Communication Corporation, seperti dikutip dari Manajemen Keuangan oleh Muhammad Taufik, yaitu microfinance merupakan seperangkat teknik dan metode perbankan non-tradisional untuk membuka akses seluas-luasnya kepada sektor yang tersentuh jasa keuangan formal. Adapun lembaga yang ketiga itu ada reksadana. Nah, reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi dalam portofolio efek. Mungkin itu saja. Materi selanjutnya yaitu tentang praktik shadow banking. Prinsip dasar praktik operasi shadow banking di Amerika mirip dengan industri perbankan, yaitu menerima utang yang bersifat jangka pendek, seperti repo atau commercial paper, dari investor sebagai pembayaran atas pembelian aset yang berjangka panjang, seperti pinjaman perumahan atau kendaraan bermotor. Atau dengan kata lain, mengumpulkan dana yang bersifat jangka pendek dan diinvestasikan pada aset yang berjangka panjang dan bersifat kurang liquid, atau disebut dengan maturity transformation. Pada industri perbankan tradisional, bank menerima deposito atau tabungan dari nasabah dan menyalurkan dana dari nasabah tersebut kepada debitur sebagai kredit. Pada shadow banking, deposito diperoleh dari dana investor sebagai penyedia dana dengan menggunakan instrumen jangka pendek dari pasar repo dan money market mutual fund atau reksadana pasar uang sebagai pembayaran atas pembelian instrumen keuangan yang telah disekuritisasi. Dari sisi pemberian kredit adalah perusahaan pembiayaan maupun tradisional bank yang menjual kredit yang dimiliki serta menggunakan hasil penjualan tersebut untuk peningkatan operasi. Sekian. Permasalahan dasar hukum. Di dalam suatu negara, upaya menjaga stabilitas keuangan merupakan hal yang sangat penting. Terdapat 4 faktor terkait yang mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, yakni lingkungan ekonomi makro yang stabil, lembaga keuangan yang dikelola dengan baik, pengawasan institusi keuangan yang efektif, dan sistem pembayaran yang aman dan handal. Adanya tekanan pada salah satu faktor dapat berdampak pada faktor lainnya. Jika ditarik barang benang merah, adanya praktek shadow banking atau lembaga keuangan bukan bank yang belum diregulasi dan disupervisi secara ketat dapat menimbulkan tergantungnya sistem stabilitas keuangan. Adanya permasalahan hukum yang mana belum diregulasinya lembaga keuangan bukan bank, serta belum adanya supervisi yang kuat merupakan suatu indikasi bahwa praktek shadow banking ini dapat menimbulkan gangguan atau dampak negatif bagi stabilitas keuangan di negara kita. Di sini terdapat 2 faktor yang dipengaruhi oleh praktik ini. Yang pertama, lembaga keuangan yang dikelola dengan baik dan pengawasan institusi keuangan yang efektif. Dari beberapa lembaga keuangan, bahkan belum memiliki dasar hukum dan sebagian lagi, dasar hukumnya masih merupakan sub dari undang-undang lain. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan celah bagi lembaga keuangan bukan bank atau shadow banking untuk melakukan arbitrase peraturan.